Tapi realitanya atau yang terjadi tidak selamanya seperti itu. Kenapa? Nah, itu yang saya akan bahas di video ini kepada teman-teman. Beberapa bulan ini saya banyak menerima pertanyaan seputar permohonan rumah subsidi. Mungkin teman-teman berpikir kenapa pertanyaan itu sering diajukan. Iya, memang betul, karena memang saat ini saya sedang menjual rumah subsidi. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya masih di bank, saya juga pernah menjual rumah komersil. Pertanyaannya sangat beragam. Ada yang bertanya kenapa permohonan saya belum disetujui. Kenapa saya belum mendapat informasi apakah permohonan saya disetujui ataukah tidak. Bahkan ada yang bertanya kenapa di bank A prosesnya begitu lama dibandingkan dengan di bank B, dan kenapa di bank C prosesnya begitu cepat dibandingkan dengan di bank B, dan seterusnya. Memang betul ada banyak pertimbangan atau ada banyak indikator yang bisa dijadikan bank jadi pertimbangan bank sebelum menyetujui permohonan teman-teman. Tapi di video ini saya tidak akan membagikan analisa atau penilaian bank atau pertimbangan bank terkait permohonan teman-teman, karena pada beberapa minggu yang lalu saya pernah membagikan hal tersebut pada link di atas ini. Ada beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan bank untuk menyetujui permohonan teman-teman. Sehingga di kesempatan ini saya tidak akan membahas lagi terkait hal tersebut, tapi saya akan menginformasikan kepada teman-teman terkait dana atau anggaran yang digunakan untuk membiayai rumah subsidi. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena hal ini juga yang bisa jadi penghambat kenapa permohonan teman-teman sampai saat ini belum disetujui. Dan justru banyak yang belum mengetahui hal ini, sehingga banyak yang salah kaprah. Ada yang salahkan developer, ada yang salahkan bank. Teman-teman perlu ketahui bahwa baik developer maupun bank, mereka adalah pelaku bisnis. Yang namanya bisnis, tidak ada bisnis yang atau pengusaha yang ingin memperlambat omsetnya atau memperlambat hasil jualannya. Semua pasti ingin cepat habis, semua pasti ingin cepat selesai. Ibaratkan kalau teman-teman pernah lihat pedagang kue atau pedagang di pinggiran jalan, tidak ada pedagang kue yang ingin dari pagi sampai sore jualan tahan panas, tahan keringat, jika jualannya bisa habis di pagi. Kalau mereka pasti semua ingin cepat selesai, begitu buka 1-2 jam langsung habis. Tidak ada yang mau sengaja sampai sore tahan panas, tahan keringat. Demikian pula dengan developer dan bank. Ketika ada permohonan yang masuk, ketika ada permohonan teman-teman yang masuk, developer dan bank pasti akan sangat berharap segera diproses, segera dicairkan. Tapi realitanya atau kenyataannya tidak selamanya seperti itu. Kenapa? Nah, ini yang saya akan sampaikan kepada teman-teman. Jika teman-teman ketahui dana atau anggaran yang digunakan selama ini untuk membiayai rumah subsidi adalah dana bergulir yang disediakan atau yang dianggarkan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola oleh FLPP. Dan dana tersebut belumlah cukup untuk memenuhi seluruh permintaan rumah subsidi di Indonesia, baik untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar dan akan dialihkan ke tapera, nah ini salah satu alasannya, karena memang sampai saat ini belum bisa maksimal dalam memenuhi seluruh permintaan rumah subsidi di Indonesia. Nah, ini dia teman-teman, karena dananya terbatas, sehingga pemerintah pun harus men-share atau membagi ke seluruh wilayah Indonesia dengan merata. Ya, jadi biar sedikit tapi semua wilayah di Indonesia dapat bagian. Nah, setelah dana tersebut ada di wilayah masing-masing, pemerintah pun akan mempertimbangkan provinsi atau daerah mana yang membutuhkan lebih banyak. Pertanyaannya adalah,
Bagaimana caranya pemerintah dapat mengetahui bahwa di daerah atau di provinsi atau di kabupaten A permintaannya lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan dengan provinsi yang lain? Nah, ini juga teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa pemerintah dapat mengetahui jumlah permintaan di satu daerah atau satu kabupaten melalui dokumen yang telah diajukan teman-teman ke bank. Dan setelah dokumen itu telah diajukan ke bank, bank pun tidak akan mengajukan semua dokumen yang telah teman-teman ajukan ke bank, karena bank hanya akan mengajukan dokumen yang telah lengkap. Sekali lagi, semua dokumen yang telah diterima oleh bank tidak semuanya akan diajukan untuk permintaan untuk pemisahan kuota subsidi, hanya dokumen yang lengkap. Jadi teman-teman perlu garis bawahi, supaya ketika teman-teman ingin mengajukan permohonan subsidi, pastikan seluruh persyaratan telah dilengkapi. Karena jika tidak demikian, itu akan sangat rumit dan sangat lama. Karena dokumen yang lengkap saja belum tentu dapat kuota, apalagi dokumen yang tidak lengkap. Hanya sayang sekali saya belum bisa membagikan dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk permohonan KPR bersubsidi. Tapi jika ada waktu, saya akan menginformasikan atau membagikan dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum teman-teman mengajukan permohonan rumah subsidi. Jadi apa yang teman-teman tanyakan selama ini, kenapa prosesnya begitu lama? Bukan karena developer, bukan karena bank yang sengaja belum proses, tapi karena kuota untuk KPR subsidi itu terbatas, sementara yang membutuhkan itu masih banyak. Jadi sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin mengajukan permohonan rumah subsidi di bank, pastikan seluruh syarat, seluruh dokumen yang dipersyaratkan teman-teman sudah lengkapi, agar teman-teman dapat memperoleh kuota rumah subsidi. Sekian.